Halo nakama, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan coba merangkum sebuah cerita manhwa dengan rating terbilang sangat bagus. Dengan judul Limit Breaker. Sebuah karya dari Oh Hong Sil, seorang mangaka yang berasal dari negeri Ginseng, Korea. Manhwa ini pun bercerita tentang di mana ketika sebuah portal dimensi lain terbuka dan membawa banyak monster ke bumi. Dan dalam masa pemanggilan, tokoh utama atau MC kita ini malah terjebak dalam ruang training awakening selama ribuan tahun. Dan ia pun sudah mengalami ribuan kali kematian dalam sebuah bug sistem. Sehingga sistem pun memaksanya hidup kembali untuk segera menyelesaikan sebuah misi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur cerita berikut ini. Pagi itu di sebuah minimarket Indo Alpha, seorang kasir pria ramah sedang melayani beberapa orang pembeli. Meski begitu, sebenarnya dia tidak begitu menyukai profesi yang sedang dia jalani saat ini. Menurutnya kegiatan sebagai kasir sangat membosankan. Namun, ia sangat bersyukur dengan pekerjaannya. Karena dengan pekerjaannya itu, ia mampu membayar biaya kuliah yang sedang dia jalani secara mandiri. Dan dialah yang akan menjadi tokoh utama di cerita manhwa kali ini. Dia bernama Kim Ki-bong, seorang mahasiswa jomblo akut berusia 20 tahun. Tak lama ada pesan masuk dalam ponsel Ki-bong. Setelah membuka, ternyata pesan itu dari ibunya. Tak berbeda dengan ibu-ibu lainnya, kabar seorang anak adalah hal yang terpenting dari semua hal yang ingin dia ketahui. Saat Ki-bong membaca pesan dari ibunya, tiba-tiba terdengar suara teriakan disertai gedung yang terus berguncang. Gempa bumi, begitu pikir Ki-bong dalam hatinya. Ia sangat kaget dan tanpa sadar melempar handphone yang sedang ia pegang di tangannya. Lalu ia bergegas keluar dari gedung, ingin memeriksa keadaan yang sebenarnya. Bersamaan dengan suara ledakan, seekor monster seperti Godzilla muncul di balik gedung. Monster itu membuat MC kita ini terperangah, membuat mulut dan matanya terbuka sangat lebar. Tak hanya satu, ternyata puluhan monster tiba-tiba memenuhi sebagian kota. Tanpa pikir panjang, Ki-bong langsung berlari menjauh dari situasi yang tidak dia pahami saat ini. Ia lari dan terus berlari, hingga nafasnya pun terengah-engah. Tanpa sadar ia pun terjatuh. Kesialannya benar-benar kacau. Tak hanya sampai di situ, saat ia menoleh ke belakang ternyata tubuhnya sudah terbelah menjadi dua bagian. Mulutnya memuntahkan begitu banyak darah. Kesadarannya memudar, hingga tanpa sadar menumpahkan badannya ke tanah. Di belakangnya, seekor monster terus berjalan mendekati MC kita kali ini. Ki-bong hanya bisa pasrah, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Tubuhnya sudah terbelah menjadi dua bagian. Yang hanya bisa ia lakukan adalah menunggu waktu kematian dirinya sendiri. Namun, secara ajaib dan tiba-tiba, muncul notifikasi dari sistem. Bertuliskan mengaktifkan program awakening. Ki-bong hanya terdiam, merasa heran dengan semua yang ia alami. Semuanya terasa absurd dan janggal baginya. Sekian lama berpikir, semua sangat sulit diterima. Akalnya seolah menolak, namun apa daya kadang begitulah situasi. Berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita pikir dan kita harapkan. Lalu tubuh Ki-bong pun terlempar ke sebuah dimensi. Kepalanya membentur tanah. Cukup untuk membuat kepalanya terasa sangat pusing. Ki-bong yang bingung terus bertanya-tanya. Sampai saat ini, ia belum dapat mencerna semua yang terjadi. Saat tersadar, tubuhnya yang terpotong, kini sudah kembali utuh. Saat dalam lamunan, notifikasi pun muncul kembali. Sistem pun menyambut kedatangan MC kita.
Kibong yang bingung, lagi-lagi hanya bisa diam dan bertanya-tanya dalam hati. Tanpa memberi aba-aba dan pemberitahuan, tiba-tiba sistem langsung memulai ujian awakening. Monster di awal cerita yang telah memotong tubuh Kibong, kini muncul kembali di hadapannya. Notifikasi dari sistem pun muncul kembali. Perintahnya adalah untuk melawan monster yang kini telah dimunculkan. Perintah sistem sebenarnya sederhana, yaitu hanya meminta Kibong agar menyerang dan mengenai monster tersebut. Dan sebagai hadiah ialah pembukaan tahap awal awakening. Namun karena Kibong masih bingung, ia hanya terdiam tak mengindahkan perintah dari sistem. Alhasil Kibong pun diserang oleh monster dan tubuhnya hancur terkoyak oleh pukulan monster tersebut. Kibong yang tubuhnya telah hancur, diregenerasi kembali oleh sistem. Dan lagi-lagi Kibong terdiam dalam kebingungannya. Setelah beberapa lama, akhirnya ia menyadari. Ia melihat tubuh di sampingnya yang telah hancur. Tidak kuat melihat mayat yang terkoyak, ia pun muntah mengeluarkan sisa-sisa doclang bekas sarapan tadi pagi dalam perutnya. Sementara itu, monster yang telah menghancurkan tubuh Kibong yang pertama, berlari ke arah Kibong dengan wajah yang begitu menakutkan. Sampai-sampai membuat Kibong bergidik ketakutan. Kibong pun berusaha lari, namun karena monster sudah terlalu dekat, ia tidak dapat menghindar, akhirnya memotong dan memisahkan kepala dengan tubuhnya. Notifikasi kegagalan misi muncul kembali. Sistem regenerasi tubuh Kibong seperti sebelumnya. Perintah sistem diperjelas kembali agar Kibong segera menyerang monster di depannya. Kibong merespon dengan berkata, "Bagaimana aku membunuh monster itu?" Dan tanpa dia sangka, sistem membalas dengan munculnya tulisan notifikasi, "Mustahil membunuh monster itu." Mungkin sistem benar, mustahil membunuh monster itu dengan level Kibong yang sekarang. Bukan menyerang monster, Kibong malah bertanya kepada sistem tentang kebingungannya. Siapa? Apa? Kenapa? Lalu sistem pun menjawab dengan memunculkan tulisan notifikasi. Tempat ini adalah area awakening yang diciptakan dalam otak seorang player dengan keadilan. Manusia adalah salah satu ras yang memiliki potensi awakening. Ketika kemampuan awakening berhasil, Anda akan dikembalikan ke bumi. Tanpa peduli berapa kalipun player mati, tubuhnya akan terus dibangkitkan dan akan terus diregenerasi kembali. Dalam diamnya Kibong sang MC kita, ia tidak sadar bahwa monster di depannya sedang mengeluarkan ultimate melalui mulutnya. Setelah mencerna perintah dari sistem, akhirnya Kibong pun berani melawan monster. Kali ini serangan monster dapat ia hindari. Tubuhnya penuh diselimuti asap putih dengan nuansa petir di sekeliling tubuh. Dibarengi dengan notifikasi dari sistem, akhirnya MC kita pun berhasil melakukan awakening. Stat player pun muncul memperlihatkan strength dan agility yang meningkat. Dengan kepalan tangan penuh amarah, ia berusaha menyerang balik monster yang telah membunuhnya beberapa kali. Adu serangan dan saling hindar pun terjadi. Pertarungan mulai sengit dan mulai sedikit seimbang. Dan dalam percobaan kesekian kali, akhirnya MC kita berhasil menghajar monster hingga hancur dan terpental jauh. Awakening berhasil. Notifikasi sistem muncul. Wajah MC kita dipenuhi senyuman. Akhirnya, aku bisa kembali ke bumi, mungkin begitu isi hati MC kita kurang lebih. Suara teriak, bentuk kepuasan MC kita menggema ke seluruh seisi area. Bentuk kepuasan atas kesulitan yang kini bisa ia lewati. Namun tunggu dulu, hal lain telah terjadi. Notifikasi error sistem muncul.
Notifikasi error dari sistem membuat MC kita diam tersentak. Membuat waktu seolah berhenti sejenak. Lalu notifikasi pengulangan ujian awakening pun muncul. Monster yang sudah ia kalahkan sekarang dimunculkan kembali oleh sistem. Wajah MC kita dipenuhi rasa kecewa, kesal, marah. Mengumpat mungkin adalah hal yang wajar ketika hati dipenuhi rasa kecewa. Bunyi notifikasi error membekakkan telinga. Harapan MC kita dapat keluar dari area sistem pun sirna. Namun, suka atau tidak suka MC kita terjebak dalam bug dalam waktu cukup lama. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Ia tidak dapat keluar dari area seolah sedang hidup dalam penjara. Meski begitu, stat strength, agility dan health-nya terus meningkat. Entah sudah berapa kali MC kita ini mati. Namun, pada akhirnya berapa kali pun ia mati, ia akan terus dibangkitkan kembali. Layaknya siksa neraka yang tak kunjung berhenti. Rasa sakit akan terus terasa dan terus ia alami. Frustasi, rasa ingin menyerah lambat laun muncul. Psikologi seseorang akan mudah dipermainkan ketika seseorang sedang berhadapan dengan situasi ini. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Dengan stat yang terus meningkat, MC kita pun kini dapat menghancurkan monster kuat hanya dalam 1 kali pukulan. Tapi itu sama sekali tidak membuatnya senang. Yang sedang ia pikirkan adalah bagaimana caranya agar ia bisa keluar dan kembali ke bumi. Waktu semakin berlalu. Meski terdapat perbedaan jauh waktu antara sistem dan dunia nyata, faktanya hal itu tidak menghilangkan rasa bosan dan frustasi MC kita. Suara dentuman terus menggelegar di langit dunia. Sebuah retakan muncul dibarengi petir yang terus menggelegar. Suaranya terlalu nyaring seolah langit akan runtuh. Hingga dapat terdengar oleh seluruh penduduk Korea. Dan ternyata itu adalah ulah MC kita yang coba memaksa keluar dengan menghantam area awakening. Ia sudah menghabiskan waktu 3000 tahun berjuang di dalamnya. Hingga penampakan fisiknya pun kini jauh berbeda. Seolah baru datang dan pindah dari